Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, warga jemaat GKMI Getsemani, dimanapun pagi hari ini Anda semua sedang berada. Kembali saya sampaikan salam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam siaran online untuk ibadah keluarga pada pagi hari ini. Hari ini tepatnya pada hari Minggu, tanggal 19 April tahun 2020. Untuk kesekian kalinya kita bersama beribadah dengan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau menyiapkan segenap hati, pikiran, dan bahkan seluruh hidup kita bersama-sama untuk memasuki ibadah Minggu dalam rangka merayakan kemenangan iman kita. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, sehingga kita pagi hari ini bisa menikmati persekutuan ibadah kita di keluarga kita masing-masing. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu, Saudara semua sudah siap? Mari kalau sudah siap kita hantar bersama-sama untuk masuk ke dalam saat teduh sejenak. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Untuk memulainya, mari kita angkat sebuah pujian yang berjudul Ku Datang ke Hadirat-Mu Membawa Pujian. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati untuk menghantar kita memasuki ruang ibadah keluarga kita pada pagi hari ini. Datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku.
Baiklah, mari kita sekarang memulai ibadah ini dengan berdoa bersama-sama, mohon berkat pimpinannya, agar ibadah keluarga kita hari ini diberkati Tuhan dan Tuhan hadir, kita bisa merasakannya sehingga suasana sukacita boleh kita nikmati bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau memberi kami kembali kesehatan dan kekuatan, dan bahkan Tuhan telah menyertai perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Kiranya pagi hari ini kami diberi kembali sukacita untuk bisa hadir bersama anggota keluarga kami, menghadap hadirat Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan keluarga kami. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah ruangan rumah kami, supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu turun di dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan pada hari ini. Terhubung dengan teman-teman kami di rumah-rumah yang lain, seluruh warga anggota Jemaat GKMI Getsemani, pagi ini kami bersama-sama bersatu hati untuk menikmati persekutuan ibadah ini. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu turun, memberkati kami semua. Jalannya ibadah keluarga dari awal sampai akhir, kami mohonkan berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka dan memulai kebaktian keluarga pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap semua bersukacita, bersemangat menjalani hari ini. Ya, di minggu pagi hari ini, meskipun kita dihadapkan dengan situasi dengan mewabahnya virus corona, tetapi jangan sampai menghilangkan sukacita kita untuk kita bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya antar bersama-sama untuk bersukacita, kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Langit dan Bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia telah ciptakan semuanya ini. Mari kita puji Tuhan dengan pujian ini. Sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersukacita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan haleluya. Haleluya.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian yang kedua ini berjudul Hidupku Bukannya Aku Lagi. Lagu ini menyiratkan tentang inti dan isi daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan pada ibadah hari ini. Kita akan menghidupi pembaharuan di dalam Kristus, kita akan undang Dia hadir dalam hidup kita, sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang memancarkan kehidupan Kristus. Sehingga dunia boleh melihat kesaksian melalui hidup kita. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam hidupku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Semuanya, Yesus, Yesus, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Katakan Yesus, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Tepuk tangan semuanya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya untuk kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita akan sediakan hati, pikiran kita, bahkan seluruh jiwa raga kita, membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dan tuntunan dalam kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu menghantar untuk kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berjudul Selalu Bersamaku. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Baiklah jemaat dikasih Tuhan, sekarang saya antar untuk masuk di dalam doa. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk membuka diri kami terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami mengundang Tuhan Roh Kudus hadir mengurapi setiap kami agar firman kebenaran yang akan kami baca renungkan sungguh-sungguh akan menjadi pedoman bagi kehidupan iman kami dan menjadi tuntunan untuk langkah dan perilaku perjalanan hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami berdoa mohon berkat-Mu, Engkau curahkan atas kami sehingga firman ini boleh memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan terambil dari kitab surat Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap saudara yang sungguh-sungguh merenungkan firman ini dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dari surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-32 ini, pagi ini kita renungkan dalam tema diperbarui di dalam Kristus. Diperbarui di dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku, menjadi orang Kristen berarti kita sedang memenuhi sebuah panggilan hidup di dalam kesusilaan yang didasarkan kepada pola dan perilaku hidup yang baru. Ya. Jadi dipanggil menjadi Kristen, kita harus memiliki gaya hidup yang baru. Sebagaimana Paulus pernah berkata di surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, inilah keinginan firman Tuhan atas hidup kita, supaya kita diubahkan dan mengalami pembaruan untuk menjadi manusia yang baru. Maka dalam penjelasan teks bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus suka menggunakan ungkapan-ungkapan yang membandingkan antara yang dulu dengan yang sekarang, yang lama dengan yang baru. Maka dalam bacaan ini tadi kita menemukan istilah misalnya di ayat 22, supaya menanggalkan manusia yang lama. Kemudian diikuti pernyataan di ayat yang ke-24 itu, dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan yang lama, kemudian mengenakan yang baru. Kemudian kalau kita terus membaca sampai di bagian bawah, kita menemukan mulai dari ayat 26 sampai 30 itu, Paulus suka menggunakan kata-kata yang sangat tegas, yaitu janganlah. Janganlah melakukan ini, janganlah melakukan itu, dan seterusnya. Kata-kata janganlah, janganlah itu diulang berulang-ulang. Dan kemudian diikuti di ayat yang ke-32 itu, hendaklah kamu. Ya. Setelah janganlah, maka hendaklah kamu.
Jadi Paulus sengaja membuat kontradiksi saling berlawanan antara yang lama dengan yang baru. Untuk apa? Untuk menunjukkan garis tegas antara kehidupan lama manusia dengan kehidupan baru manusia. Dan firman ini menolong kita untuk menyadarkan supaya setiap kita mau diperbarui di dalam Kristus. Nah, Paulus juga menggambarkan bahwa orang yang masih hidup dalam pola hidup yang lama itu digambarkan dengan pola hidup yang seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kalau kita baca dari ayat 17 tadi, orang yang masih hidup lama itu digambarkan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai macam kebodohan dan kedegilan. Ayat 18, dan perasaannya telah menjadi tumpul. Hasratnya hanya dipenuhi dengan hasrat untuk melakukan sebuah keserakahan. Dan itulah ciri-ciri manusia lama kita. Dan oleh karena itulah kita perlu diperbarui supaya menjadi hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Lalu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana pola itu? Bagaimana kita bisa mengalami pembaruan di dalam Kristus? Apa yang mesti harus kita lakukan supaya hidup kita diperbarui di dalam Kristus? Maka berikut ini langkah-langkah yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Yang pertama, kalau kita ingin diperbarui di dalam Kristus, pertama-tama kali harus kita lakukan adalah kita harus berhenti memikirkan hal yang sia-sia. Berhenti melakukan hal yang sia-sia. Ya, jangankan melakukan, memikirkan hal yang sia-sia saja kita harus stop sampai di sini. Kita harus mengubah pola pikir kita untuk menjadi memikirkan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Di ayat 17 itu dikatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sudahlah, stop sampai di sini. Mungkin selama ini kita melakukan hal yang sia-sia itu. Dan apa saja hal sia-sia itu? Disebutkan di ayat 18 itu adalah salah satunya adalah kebodohan dan kedegilan hati. Kita mungkin tanpa sadar sesungguhnya hari-hari ini kita telah berpikir dan melakukan hal-hal yang bodoh. Kata bodoh di sini tidak berbicara tentang kebodohan karena kekurangan intelektual. Kebodohan di sini bukan orang yang tidak pernah sekolah, bukan orang yang tidak pernah belajar, bukan. Tetapi kebodohan di sini justru menunjukkan orang ini terpelajar secara akademis. Dia memiliki pengetahuan, dia memiliki ilmu. Tetapi ilmunya tidak digunakan dalam rujukan untuk menjadi perilaku hidup. Pengetahuan dan pengertiannya tidak dijadikan dasar untuk dia melakukan segala sesuatu. Tetapi justru karena kebodohannya inilah, maka karena kedegilan hatinya inilah, maka orang ini melakukan hal-hal yang bodoh dan melakukan hal yang sia-sia. Paulus pernah berkata di surat Roma pasal 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudara-saudara, pernyataan Paulus di Roma pasal 1 ayat 21 itu menunjukkan kepada kita bahwa ada banyak orang yang mengenal Allah tetapi tidak mau menghormati Allah. Banyak orang yang mengerti tentang Allah tetapi tidak mau menyembah Allah. Banyak orang tahu kebenaran tetapi tidak mau melakukan kebenaran, bukan karena mereka bodoh kekurangan intelektual, tetapi disebabkan oleh karena kedegilan hati mereka. Mereka tahu tetapi tidak mau melakukan. Mereka tahu kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran itu dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Mereka tahu larangan tetapi mereka sengaja melanggarnya. Mereka tahu tentang kebaikan tetapi mereka tidak mau melakukan kebaikan itu. Dan inilah kebodohan yang diakibatkan karena kedegilan hati. Dan semuanya ini sia-sia. Dan oleh karena itu kita harus berhenti stop untuk tidak melakukan kesia-siaan. Kalau kita ingin dibaharui di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya, yang dikategorikan sebagai perbuatan yang sia-sia di sini adalah orang itu menyerahkan hidupnya kepada hawa nafsu. Saya baca aja ayatnya di 19 mengatakan, perasaan mereka telah menjadi tumpul.
sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Penjelasan ayat ini, saudara-saudaraku, tentang menyerahkan diri kepada hawa nafsu ini menitik beratkan pada perbuatan kejahatan seksual dan berbagai macam bentuk kecemaran. Oleh karena itu orang yang terjerumus ke dalam dosa percabulan dan perzinahan sukar dilepaskan. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan akal sehatnya. Sehingga tindakannya hanya berorientasi kepada pemenuhan, pelampiasan, hasrat, hawa nafsu yang susah dikendalikan itu. Maka seluruh prestasi hidupnya menjadi tidak ada gunanya lagi. Pencapaian yang selama ini telah diraihnya menjadi tidak berguna. Karena seluruh akal budinya telah menyimpang, dan ini disebabkan oleh karena nafsu keserakahan. Serakah ingin menikmati, serakah ingin memiliki, dan serakah ingin menguasai, dan ini semua adalah kesia-siaan. Dan oleh karena itu kita harus stop sampai di sini. Kita harus berhenti berpikir dan bahkan berbuat sesuatu yang hanya mendatangkan kesia-siaan di dalam hidup kita. Ini bagian pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini. Jika kita ingin diperbarui di dalam Kristus, kita harus stop dan berhenti memikirkan atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bagian berikutnya yang kedua, saudara-saudara, kalau kita sudah bisa berhenti memikirkan perkara-perkara yang sia-sia tadi, maka langkah berikutnya untuk kita diperbarui di dalam Kristus adalah kita harus belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus. Saya baca ayat di 20 itu, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saya suka dengan istilah belajar mengenal Kristus. Karena kata belajar itu menunjukkan kepada kita bahwa kita sedang diproses untuk menjadi murid. Dan murid itu selain dia mendengar akan pengajaran dari sang guru, murid itu dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas dari sang guru, yaitu mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, pengertian yang dipelajari selama ini dalam bentuk perilaku hidup sehari-hari. Nah, oleh karena itu mengenal Kristus berarti kita harus mempraktekkan pengajaran yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa diperbarui di dalam Yesus Kristus itu. Bagaimana langkahnya? Langkahnya yang pertama, kita mesti harus rela dulu untuk menanggalkan manusia lama kita. Maka ayat 22 itu mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Menanggalkan manusia lama. Artinya, kita harus mengakui segala kejahatan dan dosa kita selama ini. Kita harus mengakui penyimpangan kita di hadapan Tuhan secara terbuka. Dan menyesal, lalu bertobat atas perilaku lama hidup kita itu. Itulah artinya kita menanggalkan manusia lama kita. Kita harus mengakui dulu semua perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan. Lalu menyesal dan berkomitmen untuk meninggalkan pola hidup lama. Dan siap untuk mengenakan pola hidup yang baru. Ini yang dimaksudkan dengan meninggalkan manusia lama pada konteks ayat 22 ini. Selanjutnya, setelah kita menanggalkan dan mengakui, kemudian menyesal dan bertobat tadi, sebagai cara untuk meninggalkan manusia lama kita, kita harus mengalami yang namanya pembaharuan roh dan pikiran kita. Maka di ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita telah kehilangan kemampuan kita, kehilangan kepekaan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sering kita dengar dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, ketika kita kehilangan itu, berarti ada sesuatu yang hilang di dalam hidup kita ini. Ya. Mungkin roh kita tidak lagi sensitif untuk bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin hati kita telah menjadi tumpul sehingga kita tidak bisa mendengar dan mengerti makna kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga kita tidak bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka langkahnya adalah kita mesti harus mengubah mindset kita. Mungkin selama ini konsep-konsep berpikir kita salah.
Pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan mungkin salah. Pengertian kita tentang moralitas, nilai-nilai moral yang baik itu juga sudah salah. Dan mungkin hal-hal yang prinsip-prinsip yang kita pegang dan kita lakukan selama ini mungkin salah. Oleh karena itu kita perlu mengosongkan dulu pikiran kita. Membuka diri, diisi dengan konsep baru, yaitu konsep yang secara radikal diajarkan oleh firman Tuhan. Prinsip-prinsip hidup baru yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Memang saudara-saudara, untuk melakukan firman Tuhan, kita butuh sikap yang radikal. Mungkin saja ketika kita membaca firman ini ada sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Tetapi sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah, kita mesti harus menundukkan diri kita kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Allah ini. Seringkali kita memberontak karena kita punya akal, kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, sehingga seolah-olah ilmu itu di atas daripada kebenaran ini. Ini yang tidak boleh. Kita harus tunduk kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tuntunan kebenaran dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kita harus melepaskan diri dari cengkeraman roh-roh jahat yang membelenggu roh kita. Dan mengundang Roh Kudus hadir, menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita. Supaya Roh Allah itu yang menguasai seluruh hasrat keinginan di dalam hati kita. Dan menguasai alam pikir kita. Supaya apa yang kita pikirkan selalu adalah hal-hal yang positif, yang memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi berpikir hal-hal yang sia-sia. Kita tidak lagi berpikir hal-hal yang jahat. Kita tidak lagi berpikir hal-hal yang najis. Tetapi kita berpikir hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Itulah artinya kita mengalami pembaruan di dalam roh dan pikiran kita. Selanjutnya saudara-saudara, firman Tuhan di ayat 24 mengajarkan kita untuk mengenalkan manusia baru. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini adalah langkah selanjutnya. Mengenakan manusia baru artinya menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Kebenaran yang kita dapat dari firman ini bukan hanya disimpan dalam pikiran kita, tetapi diaplikasikan, dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang kita gali dari firman ini, maka sesungguhnya kita tidak pernah mengenakan yang namanya manusia baru dalam hidup kita. Mengenakan manusia baru berarti mempraktekkan kehidupan kita berdasarkan ajaran firman Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh firman untuk membaharui di dalam kehidupan kita. Dan langkah konkretnya di ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan salah satu bukti bahwa kita sedang diproses memasuki kehidupan yang baru di dalam Kristus, kita mesti harus belajar untuk menggunakan perkataan kita untuk bisa berbicara dengan jujur, memperkatakan perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran. Di dalamnya tidak ada lagi dusta, tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi tipu daya, tidak ada lagi kebohongan. Semua berdasarkan kebenaran. Apa yang kita ucapkan itu yang mau kita lakukan. Jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada sesama kita. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita sedang diproses untuk menjadi manusia baru. Bagaimana kita harus berkata yang benar di atas kebenaran. Ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Langkah berikutnya kita harus belajar mengendalikan kemarahan. Kemarahan adalah pintu masuk bagi iblis untuk menguasai ruangan hati kita. Yang selanjutnya kita akan dikendalikan, diarahkan untuk melakukan rancangan-rancangan yang jahat. Dan oleh karena itu terhadap kemarahan ini, walaupun kemarahan itu adalah bawaan lahir kita, maka kemarahan pun harus dikelola. Kemarahan harus dikendalikan. Kemarahan harus dibatasi. Kemarahan juga harus dikekang, agar jangan sampai matahari terbenam, hati kita masih dikuasai oleh kemarahan itu. Jika demikian, maka kemarahan itu akan melahirkan pikiran-pikiran jahat yang akhirnya menimbulkan pikiran-pikiran yang jahat, merancangkan yang jahat, dan akhirnya menimbulkan perbuatan yang jahat. Dan oleh karena itu firman ini mengajarkan kepada kita
supaya apabila kita menjadi marah, jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai matahari terbenam, amarah kita belum padam. Luar biasa cara Tuhan mendidik dan mengajar kita dibaharui di dalam Kristus. Selanjutnya di ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya jangan mau kompromi dengan iblis, saudara-saudara. Kata iblis di sini dipakai dalam istilah bahasa Alkitab aslinya, yaitu bahasa Yunani, dari kata diabolos. Artinya diabolos itu adalah pemfitnah. Jadi jangan membiasakan diri ikut-ikutan orang lain yang bersuka membuat fitnah. Jangan suka menyebarkan berita bohong. Ya, misalnya kita mendapat kiriman dari WA group tentang sesuatu yang nampaknya menarik, padahal kita belum cross check apakah berita itu benar atau tidak. Lalu dengan senang hati kita men-share, mengirim kembali kepada teman-teman kita di grup kita yang lain. Padahal yang kita share itu, yang kita kirimkan itu adalah berita bohong. Dan kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita sedang berkompromi dengan para pemfitnah. Kita sedang mengikuti arahan tunduk kepada diabolos sang pemfitnah itu. Oleh karena itu berhati-hatilah saudara-saudara dalam men-sharingkan tentang berita-berita di medsos itu. Karena jangan-jangan kita telah menjadi agen diabolos untuk menyebarluaskan fitnah-fitnah, kebohongan, berita dan hoax yang hanya akan menimbulkan percideraan di antara kita. Jika kita ingin dibaharui dalam Tuhan, berhentilah untuk membagikan berita-berita yang bohong seperti ini. Cross check dulu kebenaran sebuah berita sebelum kita membagikan kepada yang lain. Langkah selanjutnya firman Tuhan mengajarkan kita di ayat 28 itu supaya jangan mencuri, tetapi bekerjalah yang keras. Orang-orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Gunakanlah segenap talenta dan kemampuanmu untuk bisa bekerja dengan maksimal. Gunakanlah waktu jam kerja sesuai dengan aturan kerjanya. Hasilkanlah pekerjaan yang maksimal. Jangan memanipulasi data, jangan menyelewengkan harta perusahaan, jangan mengambil keuntungan dari kantor tempat kita bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka bekerjalah yang jujur agar menghasilkan rezeki yang membuat kita ini hidupnya menjadi makmur. Bekerjalah dengan jujur agar membuat nasib hidup kita menjadi lebih mujur. Bekerjalah yang jujur akan membuat keluarga kita bertumbuh menjadi subur. Dan bekerjalah yang jujur agar membuat perilaku kita tidak menjadi ngawur, saudara-saudara. Maka kerjalah sekali lagi yang jujur supaya hati kita ini selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Bekerjalah dan jangan mencuri waktu, kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Langkah selanjutnya yang diajarkan oleh firman ini dalam rangka membaharui hidup kita di dalam Kristus adalah jangan berkata-kata yang kotor, tetapi berkata-katalah yang membangun. Di ayat 29 itu dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan adalah salah satu sarana berkomunikasi kita dengan sesama. Dan oleh karena itu berkata-kata perlu dilandaskan kepada etika moral dan sopan santun agar menghasilkan sebuah relasi yang teduh, yang akrab, yang bersahabat. Bukan sebaliknya menggunakan kata-kata caci maki, sindiran-sindiran pedas, sarkasme yang menyebabkan orang terluka dalam hatinya dan ujung-ujungnya menimbulkan percideraan dalam relasi persahabatan kita dengan orang lain. Maka firman Tuhan menasihati kita, pergunakanlah perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang mengokohkan, dan yang menciptakan keteduhan dalam relasi kita dengan sesama kita. Dan hal berikut, dalam proses menjadi manusia baru itu, nasihat firman Tuhan dikatakan ayat 30 itu supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang sangat sensitif
terhadap sikap dan perilaku hidup Kristen kita, maka jangan sampai perilaku hidup kita ini menyakiti perasaannya, melukai hatinya, membuat kecewa dia. Kita harus terus-menerus membarui hidup kita, melakukan hidup kita yang berkenan sesuai dengan kehendaknya, yang menyenangkan hatinya, dan yang menjaga kekudusannya, berlaku di dalam kekudusan hidup kita. Oleh karena itu, dalam rangka diperbarui di dalam Kristus, kita perlu beralih dari hidup yang penuh kenajisan kepada hidup yang penuh dengan kekudusan. Dulu hidup dalam kejahatan, sekarang hidup di dalam kebenaran. Dulu hidup menurut pikiran manusiawi kita, sekarang kita mau hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, bagian yang ketiga dari firman kebenaran yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana membangun relasi yang baik. Dalam rangka hidup yang diperbarui di dalam Kristus, kita juga harus membangun relasi yang baik sebagai bentuk wujud konkret dari seseorang yang mengalami perubahan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru itu. Ayat 32 berkata demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bersikap ramah adalah salah satu wujud dari perubahan sikap hidup kita. Mungkin selama ini kita cuek dan acuh tak acuh terhadap sesama. Tapi sebagai buah orang yang sedang belajar mengenal Kristus dalam rangka diperbarui menjadi manusia yang baru tadi, kita mesti harus mengubah pola kita dalam berelasi. Ya, kita mesti harus bersikap ramah satu terhadap yang lain. Kita mesti harus sadar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu terhubung antara satu dengan yang lain. Ya. Dan kita senantiasa membutuhkan orang lain dalam segala aspek kehidupan kita. Kita bukan makhluk individual yang bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain. Dan disinilah dibutuhkan sebuah relasi, sebuah hubungan. Dan dalam rangka menjalin hubungan itu dibutuhkan salah satu sikap, kita mesti harus ramah satu terhadap orang yang lain. Nah, keramahan ini adalah salah satu bentuk cara kita berkomunikasi dengan setiap orang yang berbeda-beda karakternya. Setiap hari kita berjumpa dengan orang yang bermacam-macam sikap dan perilakunya. Disinilah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan kelenturan kita dalam bersikap, dalam menunjukkan keramahan kita. Kelenturan dalam berelasi dengan orang yang berbeda-beda tadi itu. Kelenturan dalam kita bersikap. Kelenturan juga dalam kita berucap antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya terjalin relasi yang teduh, yang rukun, dan yang bersahabat. Kita tidak bisa memperlakukan satu orang sama dengan orang yang lain. Dan oleh karena itulah dibutuhkan kelenturan-kelenturan tadi. Sikap yang ramah, yang santun, yang bersahabat dengan sesama kita. Memang kita punya temperamen yang berbeda-beda. Tetapi hal itu tidak menghalangi untuk kita bisa lebih ramah dari biasanya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi dikatakan dengan jelas bahkan supaya kita ini penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Ya. Kasih adalah dasar hidup Kristiani kita. Ya. Dan oleh karena itu kasih harus diimplementasikan dalam sikap, dalam kita berelasi. Ditunjukkan dalam keramahan kita. Kasihlah yang memungkinkan kita bisa bersikap ramah dengan orang lain. Karena kita telah dianugerahi kasih karunia Kristus itu, seharusnya kita memiliki sikap yang ramah antara satu dengan yang lain. Kasih itulah yang bisa membuat kita menerima perbedaan dengan siapapun. Kasih itulah yang bisa menghilangkan semua kecurigaan kita terhadap siapapun. Kasih itu pula yang bisa menjauhkan kita dari batas-batas perasaan yang seolah-olah menjadi penghalang dalam kita berelasi. Kasih itu pula yang memampukan orang bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain yang melakukan kejahatan terhadap kita. Dan kasih Kristus itu yang menjadi landasan dalam kita berelasi. Sehingga terjadi suasana yang ramah, tercipta relasi yang teduh, yang rukun, dan yang bersahabat dengan sesamanya kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, proses inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita.
supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Jemaat dikasih Tuhan, saat ini di saat kita semua sedang bergumul, berjuang bersama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus berdiam diri di rumah sepanjang hari. Dan oleh karena itu mari kita gunakan waktu yang begitu luar biasa ini untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan, untuk lebih banyak berdoa, menghayati betapa pentingnya kita hidup ini perlu mengalami pembaharuan hidup. Jangan hanya kita puas dengan cara hidup kita yang lama. Apalagi kalau kita belum menyadari bahwa kita ini sedang terperosok jatuh ke dalam kehidupan lama yang penuh dengan noda dosa itu. Inilah waktunya untuk kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya di masa pandemi Corona 19 ini. Untuk kita merenungkan, menghayati firman Tuhan, berdoa, dan memulai belajar mengenal Kristus dengan mempraktekkan kehidupan yang diajarkan sebagaimana firman Tuhan ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita membutuhkan pembaharuan itu supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ingat 3 hal proses perubahan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus berhenti memikirkan hal yang sia-sia. Apalagi sampai melakukan hal yang sia-sia. Memikirkan hal yang sia-sia saja, kita mesti harus stop sampai di sini. Dan yang kedua, kita harus belajar mengenal Kristus, mempraktekkan pengajaran Kristus, mempraktekkan pengajaran firman Tuhan dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita harus membangun relasi hubungan yang intim, yang akrab, yang ramah dengan siapa saja yang ada di sekeliling kita. Dan inilah proses membaharui hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami rela dengan sukacita masuk dalam proses pembaharuan hidup kami, hidup yang diperbarui oleh Yesus Kristus, supaya hidup kami berpadanan dengan Kristus itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami dengan kerendahan hati merelakan diri kami dibentuk sesuai dengan rencana kehendak-Mu sebagaimana ajaran firman Tuhan, supaya kami menanggalkan dan berhenti memikirkan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi sampai melakukannya. Kemudian kami akan belajar untuk mengenal Kristus dengan cara mempelajari firman-Mu dan melakukan ajaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami akan menunjukkan dalam sikap yang ramah kepada sesama kami, sebagaimana Yesus bersikap penuh kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam ingatan dan hati kami, supaya seluruh jemaat GKMI Getsemani boleh diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Ada beberapa pokok doa. Berdoalah bagi kehidupan jemaat GKMI Getsemani supaya mereka tetap terpelihara dan bertumbuh dalam iman, meskipun kita tidak beribadah secara fisik di gedung gereja, dan kita hanya berdoa dan beribadah di rumah masing-masing. Berdoalah untuk kehidupan perekonomian jemaat, usaha dan pekerjaan mereka supaya diberkati Tuhan. Berdoalah untuk kesehatan mereka yang sakit supaya disembuhkan, supaya kita diberikan imunitas yang kuat sehingga kita bisa menolak penularan virus corona itu dari lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, berdoalah untuk pelayanan di gereja kita. Kita punya program-program yang entah apakah kita bisa melaksanakan di waktu dekat atau tidak, mengingat situasi sekarang ini. Terutama rencana renovasi di bulan Juni itu, kita mendoakan biarlah Tuhan yang campur tangan. Kita punya rencana retreat keluarga di bulan Juli juga, kita serahkan kepada pimpinan Tuhan. Kita di tahun ini juga akan melakukan pergantian majelis yang baru, kita doakan program ini. Pergantian pula panitia hari raya, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, berdoalah untuk kebutuhan akan dana operasional pelayanan di gereja kita. Dan saya berharap jemaat punya kesadaran untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja, sehingga gereja bisa menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian berdoalah untuk situasi bangsa kita. Pemerintah kita sedang giat memerangi pandemi COVID-19 ini, supaya langkah-langkah kebijakan pemerintah menghasilkan
hasil yang maksimal bahwa virus corona bisa dihentikan. Berdoalah untuk para dokter, para perawat, para relawan yang merawat dan melayani orang-orang yang sedang terjangkit virus corona ini. Doakan para pasien supaya diberi semangat sehingga mereka boleh cepat sembuh. Dan berdoalah untuk kehidupan kita sebagai bangsa negara supaya dijauhkan dari resesi ekonomi yang sangat menakutkan itu. Terakhir, berdoalah untuk pergumulan keluarga masing-masing dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ketika saudara berdoa, HP atau laptop atau layar laptop Anda bisa di-pause untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Saudara, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, atau persembahan nazar, buah sulung, dan persembahan-persembahan lainnya. Masukkan ke dalam amplop, tandai, beri nama, dan nanti diserahkan ke gereja atau ke bendahara langsung kepada Ibu Heni Priwati. Ketika Bapak Ibu mungkin sedang pergi ke pasar, bisa mampir ke rumah beliau untuk menyerahkan persembahan itu. Atau kalau saudara ingin mengirimkan dengan cara ditransfer, ada rekening gereja yang bisa dipakai untuk pengiriman persembahan. Atau kalau Bapak Ibu ingin ada petugas kolektan yang datang ke rumah Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi Pak Aryono dan Pak Ari untuk mengambil persembahan saudara, dijemput dan dibawa kepada bendahara gereja. Mari kita berikan persembahan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita sampai di ujung ibadah ini. Oleh karena itu, sebelum kita menutup dengan doa dan berkat, kita mau angkat dulu satu pujian yang menurut saya baru, tetapi mari kita nyanyikan bersama-sama dengan mengucap syukur dengan pujian yang berjudul Engkau Turut Bekerja. Kita nyanyikan pujian Engkau Turut Bekerja. Tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, berdamai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, begitu pun janji-Mu.
Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengakhiri acara ibadah ini saya antar Bapak Ibu sekalian masuk di dalam doa. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan dengan kerendahan hati mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam penyelenggaraan ibadah keluarga warga GKMI Getsemani pada hari ini. Kiranya apa yang kami ikuti dalam seluruh rangkaian liturgi ibadah hari ini menguatkan iman kami dan menjadikan hidup kami tetap terpaut kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dengan firman, dengan persekutuan, dengan pujian, dengan kebersamaan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami bersama sebagai komunitas tubuh Kristus yang tergabung dalam persekutuan warga jemaat GKMI Getsemani. Tuhan berkatilah aktivitas kami sepanjang minggu ke depan, usaha kami, pekerjaan kami, perekonomian kami, keselamatan kami, ketentraman dan kebahagiaan keluarga kami. Kami mohonkan Tuhan melimpahkan semuanya itu dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ke depan kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami ingin masuk dalam proses pembaruan di dalam Engkau ya Tuhan. Maka tuntun dan berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam pemeliharaan tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku, maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kepada Allah beri puji.